warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang analisis biostratigrafi. Next. Anggota kelompok yang pertama ada Bang Denny Salendra, yang kedua ada Ahmad Hidayat, yang ketiga ada saya sendiri, Maharani Humairah, dan yang terakhir ada Muhammad Ibnu Hilmi Maulana. Berikut adalah outline pembahasan kami. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua geologi regional, yang ketiga pembahasan, dan yang terakhir penutup. Baiklah, yang pertama itu pendahuluan. Kita memiliki latar belakang. Mikropaleontologi adalah cabang paleontologi yang khusus mempelajari mikrofosil, yaitu sisa-sisa organisme berukuran sangat kecil, biasanya kurang dari 1 mm, yang hanya bisa dilihat menggunakan mikroskop. Studi ini sangat penting karena mikrofosil ditemukan dalam jumlah besar di banyak jenis sedimen dan batuan, memberikan banyak informasi tentang secara geologi dan kondisi lingkungan masa lalu. Foraminifera merupakan salah satu mikrofosil yang sering diteliti dalam mikropaleontologi. Foraminifera adalah organisme bersel satu dengan cangkang keras dan tes yang bisa terdiri dari kalsit atau bahan organik lainnya. Mereka hidup di berbagai lingkungan, baik di laut, plantonik dan bentenik, maupun di air tawar. Foraminifera sangat berguna dalam penelitian paleomatologi karena komposisi kimia cangkangnya dapat memberikan informasi tentang suhu dan kondisi kimia air laut pada masa lalu. Analisis biostratigrafi menggunakan distribusi vertikal dan horizontal. Foraminifera dalam biostratigrafi digunakan untuk menentukan umur relatif dari berbagai batuan. Karena spesies Foraminifera tertentu muncul dan punah pada waktu-waktu tertentu dalam sejarah geologi, mereka dapat digunakan sebagai penanda biostratigrafi untuk mengidentifikasi dan menghubungkan lapisan batuan dari berbagai lokasi. Secara umum, studi tentang Foraminifera dan penerapan biostratigrafi tidak hanya penting untuk eksplorasi sumber daya alam, tetapi juga memahami perubahan lingkungan dan ekosistem laut di masa lalu. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru tentang evolusi lingkungan melalui analisis foraminifera dan teknik biostratigrafi. Yang kedua, ada tujuan penelitian. Kita memiliki dua tujuan. Yang pertama, mengetahui persebaran fosil yang ada di daerah penelitian. Yang kedua, rekonstruksi lingkungan di daerah penelitian. Berikutnya adalah lokasi penelitian. Penelitian kami saat ini berlokasi di Sungai Cipamingkis, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ya, selanjutnya ada bab 2, geologi regional. Dalam penelitian ini, daerah penelitian ini terletak pada Sungai Cipamingkis, Desa Sukaresmi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Merupakan sungai yang melintasi cekungan Bogor dan merupakan bagian dari formasi Cibulakan berdasarkan Sujatmiko 1972. Menurut Martojo 2003, formasi Cibulakan terbentuk pada masa Miosen awal hingga Miosen tengah, yaitu N5 sampai N15. Sumber material sedimentasi berasal dari daratan Sunda di sebelah utara. Selama periode ini terjadi sedimentasi batu pasir kuarsa, batu gamping, dan napal. Di awal periode, bagian utara cekungan Bogor adalah daratan yang bertahap berubah menjadi lautan dangkal ke arah selatan. Pada akhir Miosen tengah, yaitu N12 hingga N15, terjadi perubahan spesies yang menyebabkan pengendapan formasi Cibulakan menjadi laut dalam, yang kemudian menjadi perbatasan dengan formasi Bojong Manik. Formasi ini merupakan deposit khas epikontinen Sunda yang menyebar dari selatan ke utara, bahkan sampai ke wilayah lepas pantai.
Ketebalan dari formasi ini memiliki beberapa variasi, seperti pada bagian atas memiliki ketebalan yang hanya sekitar 157 meter, sedangkan di bagian selatannya ketebalan bisa mencapai sekitar 2.300 meter, dan pada bagian utara secara umum kurang dari 1.000 meter. Seperti yang dicatat oleh Arpandi dan Patmosukismo 1975 dalam Martojo 2003, ciri khas pada formasi ini dimulai dari bagian bawah yang terdiri dari serpihan karbonan berwarna coklat hingga abu-abu dengan sisipan batu bara dan beberapa konglomerat. Ke arah atas memiliki kandungan karbonat yang semakin banyak dan terdiri dari napal glaukonitan berwarna abu-abu dan batu gampingnya kaya akan fosil foraminifera planktonik. Dan pada bagian tengah ini terdiri dari batu gamping padat berwarna putih kotor dengan sisipan pasir dan yang mengandung glaukonit. Bagian atas formasi ini ditandai dengan persalingan batu pasir dan napal yang kemudian berubah menjadi batu lempung dan lanau yang tersusun atas fragmen moluska. Martojo 2003. Next. Selanjutnya, pembahasan. Yang pertama ada kolom stratigrafi dan tabel distribusi foraminifera. Berikut adalah tabel PPS dari daerah penelitian kami, di mana pada daerah penelitian kami ditemukan litologi batu pasir, batu lempung. Next. Dan juga ditemukan batu gamping. Next. Berikutnya ada tabel distribusi yang berisikan persebaran limpahan foraminifera bentonik, planktonik, dan foraminifera besar yang ada pada daerah penelitian kami. Next. Selanjutnya ada interpretasi umur dan lingkungan pengendapan lokasi penelitian. Dari foraminifera yang ada, dapat diinterpretasikan bahwa lingkungan penelitian dulunya terbentuk di daerah neritik hingga batial. Next. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa daerah penelitian secara umum terbentuk di zona neritik hingga batial. Analisis foraminifera bentonik dan planktonik dari sampel sedimen yang berada di daerah penelitian menunjukkan adanya keberagaman fosil foraminifera, kehadiran foraminifera bentonik yang dominan, dan beberapa fosil planktonik, memberikan petunjuk tentang lingkungan pengendapan dan daerah penelitian. Dari daerah penelitian, adanya fosil foraminifera planktonik menunjukkan bahwa daerah penelitian terbentuk di zona batial, dan adanya fosil foraminifera bentonik menunjukkan bahwa daerah penelitian juga pernah terbentuk di zona neritik yang dangkal. Hal ini menunjukkan adanya perubahan iklim atau kondisi lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas geologi dan hal lainnya secara signifikan dalam skala waktu geologi yang panjang, yaitu semakin muda semakin dalam. Lingkungan pengendapannya yaitu dari neritik hingga batial. Selanjutnya sejarah pengendapan lokasi penelitian. Sejarah pengendapan dari lokasi penelitian ini berawal pada zaman Paleogen hingga sekarang. Dimulai dari masa Paleosen hingga Ligosen dominan terjadi pengendapan pada zona neritik. Itu ditandai oleh kehadiran fosil-fosil seperti Myogipsina, Nummulites, Operculina, Batisipon, Cibicides, Siponina, dan Orbulina suturalis. Lalu pada masa Miosen hingga Holosen, dominan terjadi pengendapan pada zona batial yang ditandai oleh kehadiran fosil-fosil foraminifera planktonik seperti Globigerina buloides, Globigerinoides quadrilobatus, Geroidina
De Orbigny, Orbulina universa, Elpidium, Melonis affinis, Nonion fabum, Orbulina structuralis, Amobacillus, Nonion subturgidum. Dengan adanya fosil-fosil foraminifera inilah yang membantu dalam mengetahui sejarah pengendapan dari suatu daerah penelitian. Salah satu indikator lingkungan pengendapan ialah adanya fosil foraminifera bentonik. Dengan keberadaan fosil-fosil foraminifera bentonik inilah kita bisa mengetahui sejarah pengendapan lokasi penelitian dari masa Paleosen hingga sekarang. Oke, selanjutnya penutup. Kesimpulan, dari analisis biostratigrafi yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa fosil yang tersebar di daerah penelitian adalah fosil bentonik dan beberapa fosil pantonik yang hidup di zona neritik hingga batial. Hal ini dapat memberikan informasi bahwa dulunya daerah penelitian ini berada di daerah laut dangkal hingga laut dalam. Dimulai dari masa Paleosen hingga Oligosen dominan terjadi pengendapan pada zona neritik. Itu ditandai oleh kehadiran fosil-fosil foraminifera, Myogipsina, Nummuletis, Operculina, Batisiphon, Cibicides, Siphonia, dan Orbulina structuralis. Lalu pada masa Miosen hingga Holosen, dominan terjadi pengendapan pada zona batial yang ditandai oleh kehadiran fosil-fosil foraminifera seperti Globigerina, Buloides, Globigerinoides, Quadriobatus, Gyroidina daubing, Orbulina universa, Elpidium, Melonis affinis, Nonion fabum, Orbulina structuralis, Amobacillus, Nonium subturgidum. Dengan adanya fosil-fosil foraminifera inilah yang membantu dalam mengetahui sejarah pengendapan dari suatu daerah penelitian. Salah satu indikator lingkungan pengendapan ialah adanya fosil foraminifera bentonik. Dengan keberadaan fosil-fosil foraminifera bentonik inilah terdapat mengetahui sejarah pengendapan lokasi penelitian dari masa Paleosen hingga sekarang. Saran untuk meningkatkan jumlah sampel yang digunakan dalam analisis biostratigrafi dengan mengumpulkan sampel-sampel yang lebih banyak dari berbagai lapisan stratigrafi hingga dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif tentang sejarah biostratigrafi dan perubahan dalam rentang waktu yang lebih luas. Next. Berikut referensi yang kami gunakan. Next. Terima kasih.